Belajar lagi kamu. Air itu dari asteroid, bukan dari bumi. Air itu dari asteroid, bukan dari bumi. Hah? Mulai soto ini. Hah? Oke, jadi ini adalah video terakhir saya dalam seri reaksi terhadap konten-konten dari akun Instagram Rabita Alawiyah. Dan sebenarnya masih banyak lagi video-video mereka yang membahas sains, tapi sayangnya penuh dengan miskonsepsi. Terutama ketika mereka melakukan cocokologi antara sains dan agama tanpa riset mendalam gitu. Tapi kali ini saya rasa cukup ya. Biarlah teman-teman yang menonton video-video mereka lalu menilai dan memverifikasi sendiri informasi yang mereka sampaikan, termasuk juga informasi yang saya sampaikan di sini. Saya itu tidak pernah mengklaim diri saya yang paling benar ya. Jadi kalau saya salah, kalian tentu saja bisa koreksi dan saya dengan senang hati akan belajar dan memperbaiki kesalahan saya ke depannya. Karena ya itulah semangat yang harus kita bangun bersama dalam diskusi soal sains ya, yaitu adalah sikap rendah hati kita dan bagaimana kita terbuka menerima kritikan dari orang lain yang tentu saja lebih paham dari kita. Kemudian saya juga mau tekankan bahwa saya itu tidak punya masalah pribadi dengan siapapun yang ada dalam akun Instagram ini ya. Justru saya melihat bahwa konten-konten mereka itu yang membahas tentang nilai-nilai keagamaan itu banyak sekali yang sangat edukatif ya, dan ya bisa dibilang menginspirasi banyak orang untuk tentu saja belajar lebih dalam tentang agama mereka gitu. Tapi ketika mereka sudah mulai masuk ke ranah sains dan terutama ketika mereka mengaitkan ayat-ayat dalam Al-Quran dengan pengetahuan saintifik, maka sebagai penonton kita perlu menggunakan nalar kritis kita untuk membedah apakah informasi itu akurat atau hanya sekedar cocokologi belaka. Karena kalau kita bicara dalam konteks sains ya, sains itu bukan hanya sekedar narasi yang dibungkus dengan retorika yang meyakinkan, tapi sains itu adalah metode yang dibangun dengan bukti, logika, dan proses pengujian yang sangat ketat. Oleh karena itu, tanpa perlu banyak basa-basi lagi, kita langsung saja lihat cuplikan dari video mereka. Om mau tanya sama kamu, sebagai pemuda yang hidup di masa teknologi yang sudah maju dan mudah merendahkan agama. Wow, kok serius banget om? Dari mana asalnya besi? Ya tambang besi. Mulai soto ini. Besi itu dari meteor yang jatuh ke bumi, Aska. Oh iya? Beneran nggak tahu. Dan itu ada di Al-Quran di surat Al-Hadid. Besi itu diturunkan dari langit. Oke, jadi kalau soal besi ini ya, saya sebenarnya sudah pernah bahas cukup detail di video saya sebelumnya saat mereaksi pernyataan serupa dari Ustaz Don Ditan bersama Bang Abdul Asyar ya di channel Kax Production, dan narasinya itu hampir sama ya, yakni mengutip ayat dalam surat Al-Hadid yang berbunyi dan kami turunkan besi, dan kata menurunkan ini kemudian ditafsirkan turun yang berarti dari atas ke bawah. Kemudian mereka simpulkan bahwa besi itu berasal dari luar angkasa, misalnya dari meteorit. Nah, tentu saja saya tidak akan panjang lebar membahas tentang ini ya, karena saya rasa ya di video sebelumnya saya sudah cukup detail membahasnya beserta menampilkan referensinya ya. Jadi buat teman-teman yang belum nonton pembahasan saya di video sebelumnya, silakan cek di deskripsi ya, linknya saya berikan di sana. Oke, kita lanjut ke klaim berikutnya. Air asalnya dari mana? Ada yang dari lapisan air tanah dangkal atau freasis, juga lapisan tanah dalam atau artesis, bisa juga dari air hujan atau air laut. Belajar lagi kamu. Air itu dari asteroid, bukan dari bumi. Hah? Beneran? Iya, dan juga ada penjelasannya di Quran surat Qaf. Well, bukan hanya Aska yang harus belajar lagi om, tapi kita semua. Kita semua juga harus tetap belajar agar tidak gampang menyimpulkan sesuatu tanpa riset dan analisis yang mendalam. Pertama, kita lihat dulu jawaban dari Aska ya. Jadi, kalau teman-teman yang belum tahu, kata freasis yang disebutkan oleh Aska itu adalah sebutan untuk air yang terkumpul di lapisan tanah bagian atas. Biasanya itu ya hasil resapan hujan gitu. Nah, sedangkan artesis itu adalah air tanah yang letaknya itu sangat dalam dan bisa menyembur keluar kalau dibor atau dilubangi gitu. Karena ya tekanannya sangat tinggi. Nah, intinya Aska itu menjawab menggunakan konsep siklus air modern
yang mungkin dia pelajari di kampus atau melalui buku yang dia baca gitu. Dan jawaban dari Aska ini sebenarnya nggak sepenuhnya salah ya, tapi dia hanya menjelaskan di mana air itu berada, bukan dari mana air itu berasal saat bumi pertama kali terbentuk. Lalu bagaimana dengan pernyataan dari Om-nya? Air itu dari asteroid, bukan dari bumi. Hah? Well, pernyataan dari Om ini sebenarnya tidak sepenuhnya salah juga. Tapi perlu ditelaah lebih jauh supaya tidak ada yang namanya misleading, karena nanti orang-orang awam bakal berpikir bahwa seolah-olah seluruh air di bumi itu hanya berasal dari asteroid. Nah, di video ini kita akan bahas secara mendalam berdasarkan referensi-referensi yang kredibel. Dan teman-teman tentu saja bisa verifikasi pada link yang ada di deskripsi ya. Nah, kalau kita baca penelitian dari Elkin Stanton dalam artikel mereka yang berjudul Formation of Early Water Oceans on Rocky Planets, ternyata planet-planet berbatu seperti bumi kita ini itu bisa menyimpan air sejak mereka masih dalam proses terbentuk. Jadi tanpa harus menunggu yang namanya asteroid menabrak bumi terlebih dahulu. Nah, bumi kita itu berdasarkan PP ini menyebutkan bahwa air itu sudah ada sejak awal terbentuknya bumi gitu. Nah, air ini tersimpan dalam bentuk mineral terhidrasi, artinya airnya itu nyangkut di dalam struktur batuan yang membentuk planet bumi. Kemudian di artikel lainnya yang berjudul The Fate of Water Within Earth and Super Earths and Implication for Plate Tectonics, itu dijelaskan bahwa air itu membantu memicu terjadinya lempengan tektonik. Jadi bagi yang belum tahu, lempengan tektonik itu merupakan proses di mana kerak bumi kita itu pecah jadi lempeng-lempeng besar yang saling bergerak, kayak puzzle raksasa yang aktif gitu. Nah, proses inilah yang bikin ada gempa, gunung, benua yang bergeser, sehingga Anda dan mantanmu berpisah. Dan bentuk permukaan bumi seperti sekarang ini. Jadi air itu bukan hanya bisa menyengsarakan rakyat itu. Jadi air itu bukan hanya bisa menyegarkan tenggorokanmu, tapi faktor penting dalam dinamika planet kita. Tapi bagaimana dengan air dari luar angkasa seperti yang dikatakan oleh Om tadi? Nah, ini menarik karena menurut artikel The Origin of Inner Solar System Water dari Alexander, ternyata sebagian air di bumi itu memang datang dari asteroid, terutama asteroid Karbonan. Jadi asteroid Karbonan itu adalah jenis batu luar angkasa yang banyak mengandung karbon dan punya struktur lempung. Nah, di dalam batuan ini ada air yang terikat dalam mineral, bahkan bisa mencapai 10% dari beratnya gitu. Hal ini juga diperkuat oleh artikel ini, yang menyebutkan bahwa ada air dalam bentuk cairan yang tertangkap di dalam mineral batu meteor. Jadi asteroid itu bukan cuma batu mati, tapi bisa jadi kurir air dari luar angkasa untuk planet kita. Lalu bagaimana dengan Komeng? Uhuy. Itu yang terakhir ya, jokes garingnya. Jokes bapak-bapak. Banyak yang mikir bahwa Komeng, banyak yang mikir bahwa komet itu adalah sumber utama air yang ada di bumi kita. Karena ya komet itu kan terdiri dari es dan debu ya, jadi masuk akal jika orang-orang berpikir bahwa air itu mungkin saja berasal dari Komeng. Berasal dari komet. Mulai soto ini. Berasal dari komet maksudnya. Tapi ternyata tidak sesederhana itu Ferguson. Dalam artikel Rosetta Begins Its Comet Tale dan On the Attempts to Measure Water and Other Volatiles Directly at the Surface of a Comet, ilmuwan itu mengukur rasio deuterium atau hidrogen dalam air komet. Nah, bagi yang belum tahu, deuterium itu versi berat dari hidrogen, dan rasio DH atau DH ini bisa jadi semacam sidik jari asal-usul air gitu. Masalahnya, air di komet itu punya rasio deuterium atau hidrogen yang sangat beda dari air di bumi kita. Artinya, meskipun mereka membawa air, komet itu bukan kandidat utama sebagai pengisi air di bumi kita. Tapi, kalau kita baca artikel ini, dikatakan bahwa komet itu mungkin tetap punya peran yang sangat kecil. Misalnya dalam menyumbang gas mulia seperti krypton ke atmosfer bumi. Jadi gas mulia itu gas yang tidak reaktif ya, tapi penting buat struktur atmosfer kita.
Nah, yang makin gokil lagi adalah menurut artikel Evidence for Primordial Water in Earth's Deep Mantle, itu ditemukan bahwa air dengan rasio deuterium hidrogen yang super rendah, yang sangat cocok dengan gas-gas dari nebula protosolar. Jadi nebula protosolar itu adalah awan gas dan debu raksasa yang membentuk matahari dan planet-planet. Jadi berdasarkan paper ini, artinya sebagian air di bumi kita itu mungkin sudah ada sebelum bumi sendiri jadi planet gitu. Hal ini juga diperkuat oleh artikel ini yang memetakan bagaimana rasio deuterium atau hidrogen tersebar di berbagai benda tata surya bagian dalam gitu. Nah, ternyata tidak hanya bumi yang punya cerita soal air. Bulan juga punya cerita yang sama. Artikel dengan judul Understanding the Origin and Evolution of Water in the Moon Through Lunar Sample Studies itu menyebutkan bahwa air di bulan itu bisa ditemukan dalam bentuk mineral apatit. Jadi mineral apatit itu semacam mineral yang mengandung fosfat dan bisa menyimpan air di dalamnya gitu. Lalu di artikel ini, ilmuwan itu menyimpulkan bahwa asal air di bulan itu mirip dengan di bumi. Kemungkinan dari asteroid karbonan juga. Lalu bagaimana dengan planet Mars? Di sana, bekas-bekas aliran sungai purba itu juga ditemukan, seperti dalam artikel Extensive Noachian Fluvial System in Arabia Terra. Kata fluvial di sini itu mengandung arti sistem sungai atau aliran air gitu. Nah, ini menunjukkan Mars itu pernah punya air mengalir, bisa dibilang sungai lah ya. Dan ya, itu memberikan kita petunjuk bahwa air itu bukan hal eksklusif di bumi kita. Terakhir yang bikin kita makin takjub adalah para ilmuwan juga menemukan air yang terjebak dalam batuan kristalin bumi selama 2 miliar tahun. Nah, berdasarkan artikel Deep Fracture Fluid Isolated in the Crust Since the Precambrian Era, air ini tidak hanya mengendap saja, tapi juga bisa bereaksi sama batuan untuk menghasilkan yang namanya hidrogen, metana, dan hidrokarbon ringan, yang semuanya itu bisa menopang kehidupan mikroba di bawah tanah. Kemudian, penelitian lanjutan, misalnya dengan judul The Contribution of the Precambrian Continental Lithosphere to Global H2 Production, itu menunjukkan bahwa sistem air bawah tanah ini sangat stabil dalam jangka waktu geologi. Maksudnya bisa bertahan jutaan hingga miliaran tahun. Jadi kalau planet lain juga punya sistem serupa, bisa jadi ya mereka juga punya kehidupan tersembunyi. Nah, sekarang berdasarkan berbagai studi dari referensi yang sudah saya tampilkan barusan, dan tentu saja kalian bisa verifikasi sendiri pada link yang ada di deskripsi, bahwa air di bumi itu bisa berasal dari kombinasi. Artinya dari material awal saat bumi terbentuk, dari hantaman asteroid, dan juga sebagian kecil mungkin dari komet gitu. Jadi, kalau menyimpulkan bahwa air di bumi itu hanya berasal dari asteroid, hanya karena Al-Quran bilang bahwa kami turunkan air dari langit, lalu menyimpulkan bahwa semua air berasal dari asteroid, maka apakah itu berarti Tuhan tidak tahu bahwa sebagian air juga berasal dari bumi? Atau gimana Om? Karena sains membuktikan bahwa air di bumi itu tidak hanya berasal dari asteroid, tapi juga berasal dari bumi itu sendiri. Kemudian yang membuat saya geleng-geleng kaki, maksudnya yang membuat saya geleng-geleng kepala adalah, kalau kalian lihat surat Kaf ayat 9 seperti yang dikutip oleh Om ini, itu dikatakan bahwa kami turunkan dari langit air yang diberkahi, lalu kami tumbuhkan dengannya kebun-kebun dan biji-bijian yang dapat dipanen. Nah, sekarang kita nggak usah lihat dulu tafsirannya. Silakan baca dan teman-teman coba maknai ayat ini baik-baik. Kira-kira saat kalian membaca narasi seperti ini, apa yang teman-teman bayangkan? Apakah ayat ini berbicara tentang asal-usul air atau sedang membahas tentang air hujan? Nah, kalau kita lihat tafsir dari Tahlili mengenai ayat ini, jelas bahwa ayat ini tidak sedang membahas tentang asal-usul air, tapi sedang membahas tentang bagaimana air hujan itu diturunkan untuk menyuburkan tanaman dan lain-lain. Dan tentu saja kalian bisa baca sendiri di sini. Sekarang kita lanjut ke bagian berikutnya. Kamu tahu bahwa sebelum alam semesta terbentuk, dia berupa asap atau kabut yang panas. Plasma quark gluon. Iya, dan telah disebutkan dalam surat Fusilat ayat 11. Hanya pencipta yang bisa tahu persis cerita bagaimana sesuatu diciptakan. Well, bagian ini sebenarnya sering diulang-ulang oleh Aska dan Deddy Corbuzier. Jadi mereka sering mengulang-ulang narasi ini ya, yakni soal plasma quark gluon yang disebut sebagai
asap panas sebelum alam semesta terbentuk. Saya harus tekankan, ini adalah contoh klasik bagaimana informasi yang salah kalau diulang terus-menerus bisa dianggap sebagai sebuah kebenaran. Dan ini bukan cuma opini saya ya. Penelitian itu menunjukkan bahwa kebohongan yang diulang berkali-kali itu bisa terasa benar bagi orang-orang yang mendengarnya. Akibatnya, ketika kita mencoba meluruskan informasi itu dengan data dan bukti yang benar, itu kita butuh usaha luar biasa karena ya masyarakat kita sudah terlanjur percaya pada versi yang salah. Nah, mengenai quark gluon plasma, ini sudah saya bahas cukup detail di video reaksi saya sebelumnya terhadap salah satu episode video mereka juga. Intinya begini, mereka bilang bahwa sebelum alam semesta itu terbentuk, wujudnya itu adalah kabut panas yang disebut plasma quark gluon. Kamu tahu bahwa sebelum alam semesta terbentuk, dia berupa asap atau kabut yang panas. Plasma quark gluon. Mulai soto ini. Pertama, fase quark gluon plasma itu tidak terjadi sebelum Big Bang. Quark gluon plasma itu terjadi setelah Big Bang. Faktanya dalam fisika, kita tidak tahu dan bahkan para ilmuwan itu sangat sulit untuk membahas apa yang terjadi sebelum Big Bang. Karena ruang dan waktu itu sendiri baru mulai eksis sejak Big Bang terjadi. Jadi pertanyaan seperti sebelum Big Bang apa yang terjadi atau ada apa sebelum Big Bang itu menjadi tidak relevan dalam konteks fisika. Karena sebelum itu tidak ada yang tahu gitu. Kamu tahu bahwa sebelum alam semesta terbentuk, dia berupa asap atau kabut yang panas. Plasma quark gluon. Kedua, menyebut plasma quark gluon sebagai asap atau kabut, itu sebenarnya cuma kiasannya. Mulai soto ini. Karena dalam sains populer, memang sering dipakai istilah-istilah yang membuat orang-orang awam bisa paham gitu. Misalnya istilah seperti SUP atau fog of particles, itu digunakan agar gampang dipahami oleh orang awam gitu. Nah, sejauh yang saya tahu, itu bukan deskripsi fisik yang akurat. Plasma quark gluon itu adalah kondisi ekstrim di mana proton dan neutron itu belum terbentuk sama sekali. Dan quark beserta gluon bebas dalam bentuk cairan super panas dan sangat padat. Nah, sepengetahuan saya, kalian bisa koreksi saya kalau saya salah. Kita itu sebenarnya nggak bisa lihat bentuk quark gluon plasma itu seperti apa. Misalnya seperti asap atau kabut gitu. Kita nggak bisa melihat mereka dalam bentuk seperti itu. Bahkan di eksperimen LHC pun, keberadaan quark gluon plasma itu hanya bisa diketahui melalui analisis jejak partikel hasil tabrakan inti atom berat, bukan lewat pengamatan visual. Nah, masalah tambah parah lagi ketika penjelasan sains populer ini dipaksakan untuk membenarkan tafsir dalam ayat suci. Mulai soto ini. Penjelasan sains populer itu ya memang bagus kalau tujuannya untuk edukasi. Tapi ya jadi masalah kalau dijadikan alat cocokologi. Apalagi kalau pengetahuan sains kita masih standar, kemudian kita hubungkan sembarangan dengan ayat dalam Al-Quran. Kamu tahu bahwa sebelum alam semesta terbentuk, dia berupa asap atau kabut yang panas. Plasma quark gluon. Iya, dan telah disebutkan dalam surat Fusilat ayat 11. Selanjutnya mengenai klaim bahwa quark gluon plasma disebut dalam surat Fusilat ayat 11. Ya, coba deh teman-teman baca baik-baik ayat 10 dan 11 beserta tafsirannya. Dan itu yang membuat saya berspekulasi bahwa Om ini sebenarnya tidak membaca ayat ini dengan baik. Mulai soto ini. Dan sepertinya pengetahuan sainsnya juga tidak terlalu mendalam gitu. Mulai soto ini. Kalau kita baca ayat ini, surat Fusilat ayat 11, di situ dikatakan bahwa bumi sudah diciptakan terlebih dahulu. Lalu Allah menuju ke langit, yang saat itu berupa asap. Artinya apa? Bumi sudah ada lebih dulu sebelum langit masih berupa asap. Nah, ini jelas bertentangan dengan kronologi sains. Kenapa? Karena pada saat quark gluon plasma terjadi, yang beliau sebut sebagai asap itu, bumi kita sendiri belum ada sama sekali. Bahkan partikel dasarnya pun belum terbentuk. Belum ada proton, belum ada neutron, apalagi planet kita bumi. Jadi poinnya adalah, pertama, klaim bahwa sebelum alam semesta terbentuk, dia berupa asap atau kabut yang disebut plasma quark gluon adalah klaim yang ngawur. Karena faktanya, quark gluon plasma merupakan fase yang terjadi setelah Big Bang. Dan bentuk asap itu hanya analogi yang dipakai untuk menjelaskan sains secara populer kepada orang-orang awam seperti kita ini. Kemudian, kalau quark gluon plasma dihubungkan dengan surat Fusilat ayat 11, maka itu justru makin ngaco. Kenapa? Karena di fase quark gluon plasma, bumi sendiri belum terbentuk. Jangankan bumi, partikel dasar kayak proton dan neutron itu saja belum terbentuk. Lalu bagaimana bisa quark gluon plasma ini dihubungkan dengan surat Fusilat
ayat 11 yang jelas-jelas mengatakan bahwa bumi sudah ada sebelum Allah menuju langit yang masih berupa asap. Kemudian kalau misalnya kalian bilang, oh langit itu dimaknai sebagai alam semesta. Lalu pertanyaan yang muncul adalah, bagaimana bisa bumi kita lebih dulu ada daripada alam semesta? Jadi sebaiknya berhentilah melakukan yang namanya cocokologi terhadap sesuatu yang sebenarnya kita tidak paham. Jangan asal ambil potongan ayat lalu dihubungkan dengan pengetahuan sains populer yang sebenarnya belum kita pahami dengan baik. Lebih baik kita belajar sains dengan baik, belajar tafsir Al-Quran dengan baik, karena ketika agama dan sains dipaksakan untuk saling cocok tanpa pemahaman atas keduanya, ya hasilnya itu bukan lagi edukasi tapi penyesatan massal. Oke, saya kira cukup sekian. Saya Muin Banyal. Salam apapun itu untuk ilmu pengetahuan dan jangan mati sebelum meninggalkan karya.